Nah, ini terkait dengan miskonsepsi dan konsep tujuan pendidikan gitu. Yang selama ini kita jalani adalah yang atas gitu. Kita sekolah gitu dari SD, kenapa kita sekolah SD lalu dulu ya waktu zaman UN gitu. Ketika SD kita belajar mati-matian untuk UN, ujian nasional, untuk apa? Untuk masuk SMP favorit. Ketika kita masuk SMP favorit, kita juga belajar lagi untuk ujian nasional gitu ya, mati-matian untuk apa? Untuk SMA favorit. Setelah masuk SMA favorit, kita belajar matematika untuk apa? Untuk perguruan tinggi favorit. Setelah perguruan tinggi favorit untuk apa? Tempat pekerjaan yang layak gitu, gaji yang layak gitu. Nah, itulah selama ini yang terjadi. Siap sekolah gitu. Ini juga akhirnya berdampak pada apa? Kita melihatnya hanya nilai angka. Biasanya nanti berdampaknya apa? Sudah ranking berapa gitu. Nah, itu juga berimbasnya ketika orang tua datang gitu ya, orang tua ketika rapotan ranking berapa ya Bu anak saya gitu. Dan ujiannya pun adalah ujian yang standar. Biasanya apa ujiannya? Kalau tidak biasanya ini ya ada bendel gitu ya gitu soal-soal gitu kumpulan dari materi-materi. Nah, karena ujiannya pun seperti itu juga akan secara tidak langsung ini enggak apa dulu mungkin ketika kita sekolah gitu ya kebut semalam gitu istilahnya gitu ya. Mau ujian gitu ya, kita akan mati-matian tuh menghafal gitu semalaman gitu. Nah, ketika di kelas pun itu akan juga terbentuk anak-anak taunya patuh gitu. Ada aturan gitu. Anak yang disiplin, yang dikatakan disiplin adalah anak yang patuh pada aturan. Dan yang di atas yang berwarna biru ini adalah apa yang terjadi selama ini gitu. Dan kita pun sebagai guru juga pernah jadi murid ya gitu. Kita merasakan sekali apa yang ada di atas. Nah, ini yang perlu kita betulkan dulu secara konsep gitu ketika kita bicara tentang nanti ya asesmen gitu. Diubah kemana? Diubah yang bawah warna kuning. Dari siap sekolah menjadi siap hidup. Siap hidup itu seperti apa ya kira-kira gitu. Oke, saya coba kita ini ya menganalisa gitu. Kira-kira kalau pelajaran matematika kita kaitkan dengan sehari-hari ketika kita sudah dewasa gitu ya. Kita berprofesi menjadi guru, kita itu juga mungkin orang tua di rumah gitu ya. Kita ini bersosialisasi dengan tetangga gitu. Kira-kira matematika ini fungsinya apa sih yang kita rasakan? Silahkan di kolom chat. Matematika itu kira-kira tuh sebenarnya untuk apa ya matematika? Ketika kita bicara siap hidup, ada ide kira-kira apa ya? Matematika tuh untuk apa sih kira-kira ketika kita sudah dewasa gitu? Logika, oke, bagus sekali Pak Hasan. Logika, berpikir teliti, dasar logika, memecahkan masalah. Oke, wah bagus sekali ini jawabannya. Oh ini sangat realistis ya dari Pak Brata. Menghitung anggaran rumah tangga, betul betul sekali. Terasa ya gitu. Biasanya kalau udah agak tanggal tua gitu ya, wah ini uangnya tinggal segini nih gimana caranya nih. Biasanya ibu-ibu ini paling jago nih. Wah nanti misalkan bayam hari ini dibuat sayur bayam, besok ditumis gitu ya. Besoknya dikasih jagung, jagungnya habis dadar jagung. Nah, itulah sebenarnya yang tidak sering terjadi di kelas gitu. Bahwa anak-anak itu disiapkan untuk siap hidup karena ya kita itu adalah bermasyarakat gitu. Kita bukan nanti ya ketika kita bicara murid pun itu sudah menjadi bagian masyarakat gitu, bukan akan gitu ya. Jadi ketika kita bicara tujuan pendidikan dari siap sekolah kita perlu mengganti jadi siap hidup. Oke. Nah, untuk siap hidup, nah tadi itu sebenarnya sudah ada banyak kata kunci. Ketika tadi saya melemparkan matematika, ternyata banyak jawaban yang tepat ya gitu.
logika, dasar logika, lalu memecahkan masalah, itulah yang namanya dinamakan kompetensi gitu. Jadi matematika itu bukan hanya tentang menghafal rumus, bukan hanya tentang kemampuan untuk menghitung, tetapi juga memecahkan masalah, logika berpikir. Nah, itulah yang dinamakan kompetensi. Tuh. Nah, untuk mencapai kompetensi, jadi kalau kompetensi itu kita ibaratkan anak tangga untuk mencapai anak tangga tidak bisa kalau bahasa ini ujuk-ujuk gitu ya, nggak bisa mendadak gitu, perlu ada tahapan-tahapan gitu. Bukan berarti uh, multiple choice nggak boleh gitu, bukan berarti penyampaian konsep itu nggak boleh gitu, tetapi itu lah dasarnya, tapi bukan puncaknya. Puncaknya adalah kompetensi seperti tadi. Matematika itu puncaknya adalah bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana logika berpikir, dan itu hanya bisa dicapai ketika ujiannya bermakna. Nanti kita akan bahas ujian yang bermakna seperti apa. Nah, ujian yang bermakna itu bukan hanya menghafal. Menghafal itu kalau misalkan rumus oke gitu, beberapa, tapi itu sebenarnya tahapan paling dasar sekali gitu. Gitu. Ada tahapan yang lebih tinggi dibanding menghafal, yaitu menalar. Nah, untuk menciptakan ekosistem seperti itu, maka kita perlu berpindah dari kepatuhan menjadi kemandirian. Itu akan berhubungan dengan cara kita manajemen kelas gitu. Nah, gimana caranya untuk mencapai itu? Nah, kita perlu mengubah mindset juga tentang merdeka belajar. Sudahkah kita sendiri sebagai guru, kita sudah menjadi guru yang merdeka belajar, dan sudahkah kita membuat pembelajaran yang merdeka belajar sehingga murid-murid kita adalah murid yang merdeka belajar? Tuh. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen ini terbayangnya adalah seperti Bapak Ibu saat ini, misalnya gitu ya. 3 hari itu bukan waktu yang sebentar gitu. Itu perlu komitmen. Kenapa? Tahu tujuannya gitu. Eh, Semoga tujuannya ini ya juga berdampak gitu ya pada murid-murid gitu ya, pada pembelajaran gitu. Nah, itulah ciri orang yang komitmen gitu. Tahu tujuannya apa, maka dia lurus ya gitu. Ibaratnya mengambil langkah-langkah sesuai dengan tujuannya gitu. Lalu yang kedua adalah mandiri. Setelah tahu tujuannya apa, mandiri ini adalah mandiri terhadap cara. Kira-kira kalau saya misalnya gitu, malam gitu, harus ada misalkan yang dikerjakan, tapi saya ikut webinar, kira-kira gimana saya ngaturnya gitu. Itu mandiri. Kalau refleksi, nah ini tuh poin yang sangat penting sekali gitu sebagai kita sebagai guru ya. Gitu. Dan ini juga salah satu uh, indikator kalau mungkin sedang hangat-hangatnya lagi membicarakan kompetensi guru Perdidian 2626, ini adalah salah satu kompetensi kepribadian guru gitu. Bahwa guru didorong untuk menjadi pribadi yang reflektif gitu. Jadi setelah sesi ini pun mungkin tidak selalu cocok dengan apa yang jadi masalah Bapak Ibu gitu, tapi direfleksikan gitu. Kira-kira oke, apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu, apa yang mau saya rubah dari pembelajaran saya di kelas. Nah,